Kemudian untuk yang di belakang sini adalah rute perjalanan pasukan gajahnya dari Sanaa menuju ke Mekah. Nama ini sekarang adalah Yaman. Lalu peristiwa ini diabadikan lewat turunnya surat Al-Anfal. Selanjutnya kita akan memasuki fase yang pertama, yaitu fase pengajian. Nanti di sini akan dijelaskan oleh pengajian. Ya, baik, selamat datang Bapak sekalian di fase yang pertama dari galeri Rasulullah, yaitu fase yang akan menceritakan dari kelahiran sang Nabi sampai nanti beliau di atas menjadi Nabi dan Rasul. Yang mana peristiwa kelahiran Nabi Muhammad ini merupakan peristiwa yang sangat ditunggu-tunggu karena dengan lahirnya beliau ini membawa rahmat bagi seluruh alam. Bahkan jauh sebelum beliau lahir, namanya ini sudah tertulis pada kitab-kitab terdahulu karena namanya ini harus memerbak badai di Maqsuri. Boleh kita sambil ngaji Bapak sekalian, dan ini ada silsilah keluarga dari Nabi Muhammad yang berangkat dari Kuso yang lahir di tahun 400 Masehi dan berakhir di cucunya Al-Hasan dan Husain. Di sini juga bisa kita lihat ternyata Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad ini memiliki satu nasab yang sama, gitu ya. Nah, di sebelah sini juga terdata silsilah Nabi dengan daun-daun yang berwarna emas ini tertuliskan nama-nama 25 Nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Lagi kita sambil bergeser, setelah ini kita memasuki fase pertumbuhan Rasulullah. Jadi Rasulullah ini pada saat lahir beliau itu sudah menjadi seorang yatim karena ayahnya wafat pada saat beliau berada dalam kandungan. Yang kemudian beliau ini dititipkan kepada Ibu Halimah Sa'diyah untuk disusui dan juga untuk mendapatkan pendidikan akhlak dan bahasa yang penting karena pada saat itu di Mekah sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Arab untuk menitipkan anaknya di lingkungan yang masih baik, gitu ya. Menuju usianya yang ke-4 beliau ini dikembalikan ke pangkuan ibundanya di Aminah. Nah, ini ada ilustrasinya ketika Rasulullah sedang bertemu malaikat Jibril yang kemudian dibelah dadanya dan diambil hatinya untuk disucikan dengan air zam-zam. Pada itu dan di hadirat suami sama sekali tidak ada keburukan di dalamnya, ya. Sesuai di dalam Quran surat Al-Isra ayat pertama, ya. Nah, namun sayangnya bersama ibundanya beliau ini hanya selama 2 tahun saja. Jadi di usianya yang ke-6 tahun beliau ini menjadi seorang yatim piatu karena sang ibunda wafat karena sakit di perjalanan pulang menuju ke Mekah. Dan beliau berada di dalam asrama kakeknya Abdul Muttalib dan menjadi cucu kesayangannya pada saat itu, ya. Karena Abdul Muttalib ini adalah orang yang disegani di tengah suku Quraisy pada saat itu. Namun 2 tahun kemudian sang kakek wafat dan beliau dititipkan kepada sang paman. Namun pada saat itu Abu Talib sedang dalam krisis perekonomian, sehingga Rasulullah berinisiatif untuk membantu perekonomian sang paman dengan cara menggembala, karena menggembala ini adalah pekerjaan paling ringan yang bisa dikerjakan oleh anak-anak. Nah, di sebelah sini ada pembentukan karakter Nabi Muhammad dalam 2 fase, yaitu fase menggembala dan juga fase berdagang. Jadi pada saat itu beliau terbentuk karakter penyayang dan sabar saat menggembala di usianya ke-8 sampai
sampai ke 12 tahun. Dan pada saat itu beliau juga mengikuti jejak sang paman berdagang di usianya ke 12 sampai ke 39 tahun ya. Dan di usianya ke 18 tahun beliau ini sudah melakukan puasa ke 17 negara besar untuk berdagang. Dan di usianya ke 25 tahun beliau ini sudah bisa dikatakan sebagai pengusaha yang sukses. Nah, dari kedua fase ini nantinya akan muncul sifat wajib muncul, yaitu sidik, amanah, tablik, dan juga fakultas. Nah, di sebelah ini juga ada kitab Al-Barzanji. Mungkin kalau ibu-ibu nggak asing ya Bu ya. Kalau Al-Barzanji ini biasanya dibaca di malam Jumat atau malam Sabtu, biasanya Jumat malam gitu ya Bu ya. Jadi ibu-ibu berkumpul untuk berselawat begitu ya. Nah, ini untuk mengenang perjalanan Rasulullah dari beliau lahir sampai beliau wafat. Nah, bisa kita lihat juga di sebelah sini ada panel mengenai pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Jadi pada saat itu Siti Khadijah ini menitipkan barang dagangannya kepada Nabi Muhammad, dan Siti Khadijah justru jatuh hati kepada Nabi Muhammad ya, karena kepiawaiannya dalam berdagang, sehingga Siti Khadijah itu salah satu pelayannya untuk melamar Rasulullah gitu ya. Jadi yang melamar duluan adalah Siti Khadijah, dan dilangsungkanlah pernikahan di antara keduanya dengan mahar berupa 20 ekor unta dan 12,4 on emas, atau jika dirupiahkan itu lebih dari 2 miliar rupiah. Nah, di sebelah sini juga ada media interaktif yang menjelaskan mengenai cerita-cerita perjalanan Rasulullah menikah dengan harta dan raya, namun dari tempat hidupnya, pakaian, penutup kepala dan alat kakinya ini beliau sangat sederhana. Dan ini menjadi contoh bagi kita semua untuk tetap berlaku sederhana. Dan di belakang saya juga ada maket kawasan rumah Siti Khadijah yang bisa dilihat di iPad yang dipegang oleh rekan saya. Di sana ada augmented reality atau ilustrasi kehidupan di kawasan rumah Siti Khadijah. Gitu ya, jadi ilustrasinya lebih hidup kelihatannya. Rumah Siti Khadijah yang di tengah-tengah yang atapnya terbuka, itu sebetulnya ada atapnya tapi dibuat terbuka agar kelihatan di dalamnya itu seperti apa. Kita bisa tergeser sebelah sini. Nah, walaupun 2/3 dari kekayaan Mekah itu milik Siti Khadijah, tapi ternyata beliau adalah orang yang sangat terhati dengan Rasulullah. Seperti ini adalah contohnya. Peralatan rumah tangga yang ada di dalam rumah Siti Khadijah tidak ada yang terbuat dari logam ataupun emas. Nah, ternyata beliau ini adalah sama-sama orang yang sangat sederhana bersama Rasulullah. Jadi sangat terhati begitu ya. Dan ini menjadi contoh bagi kita semua karena mereka ini lebih mengutamakan harta bendanya untuk kepentingan orang yang lebih membutuhkan. Kita bisa beralih dari kehidupan Rasulullah, kita masih ke belakang kota Mekah. Jadi dulunya kota Mekah ini adalah tanah kosong yang kesak dan habis. Tidak ada rumah, tidak ada apapun. Sampai akhirnya datang keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan kemudian pada saat itu Nabi Ismail memunculkan sumber mata air Zamzam. Kemudian itu menjadi titik awal mula perdagangan di kota Mekah. Kemudian Nabi Ibrahim dia perintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan bentuk Ka'bah, sehingga awal mula peradaban di kota Mekah ini dimulai seperti yang ada di belakangnya. Ini adalah pakaian Masjidil Haram yang disebut Rasulullah, yang mana sisi Ka'bah dikelilingi oleh berhala-berhala yang disembah oleh kaum Quraisy, karena Ka'bah itu menjadi pusat peribadahan orang Islam. Ya, dari sini berhala-berhala ini disembah oleh kaum Quraisy, dan kualitasnya bisa dilihat di atas. Yang mana Ka'bah ini ditutupi oleh kain hitam yang bernama Islam. Islamnya dulunya terbuat dari kulit hewan yang bisa positif, tidak menyerupai kain gitu. Dan semua juga berganti-ganti warnanya tentang putih, merah dan lain sebagainya. Sampai akhirnya di sana ditetapkan warna Islam yang berwarna hitam ya, yang terbuat dari buka yang dikombinasikan dengan benang emas asli ya, yang hanya bisa dibuat oleh pemerintah Arab Saudi saja. Dan ini diganti di setiap tahun sekali di tanggal 9 Zulhijjah ya. Sudah ini juga ada posisi Ka'bah dari masa ke masa, dari tahun 2000 Masehi ketika Ibrahim membangun kembali Ka'bah bersama Nabi Ismail. Dan ini ya. Kemudian ini adalah Ka'bah di tahun 2022 ya, yang salah penulisannya, yang mana sudah mewah dan sudah sekarang. Kita lihat perbedaannya, dulu itu nggak ada atapnya, nggak ada bentuknya dan lain sebagainya. Kalau sekarang yang kita lihat itu sudah mewah dan megah ya, Masya Allah. Nah, ini adalah sisi terakhir dari fase yang pertama. Silahkan untuk melanjutkan perjalanannya bersama kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bapak belajar selalu.
muslim hanya cukup untuk satu orang dewasa saja, tetapi kita buat seperti ini agar para pengunjung bisa merasakan bagaimana suasana berada di dalam goa. Kemudian ini adalah instalasi surat al-alamnya. Kondisi kurang lebih ketika Rasulullah ini bertahanus hingga turunlah wahyu pertamanya, yaitu surat al-alam. Selanjutnya kita masuk ke fase yang kedua, yaitu fase Mekah. Di sini akan dijelaskan oleh Pekah Raja. Ya, terima kasih Teh Devina. Mari Bapak Ibu kita sebelah sini terlebih dahulu. Ini Bapak Ibu menceritakan pada saat Rasulullah SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, di mana pada saat itu beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Kemudian Bapak Ibu ada di tengah-tengah kita ada market kondisi kota Mekah pada saat awal kematian, di mana kota Mekah ini keadaannya sangat panas, sangat gersang, karena para tersebut sudah berasal dari kaum Quraisy yang sangat mudah emosi. Oleh karena itu beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu agar tidak terlalu menggemparkan kaum Quraisy. Kemudian Bapak Ibu adik-adik di sebelah sini ada orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam atau lebih dikenal dengan Ashabul Awwal. Ya, di mana di sini ada 10 orang, ada di kondisi binti Walid, Abu Bakar As-Siddiq, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Kemudian di tahun ke-4 kerasulan, Rasulullah SAW barulah melakukan dakwah secara terang-terangan untuk ceritanya ada di sebelah sana. Oleh karena itu mari kita bergeser ke sebelah sini. Yang mana dakwah secara terang-terangan dilakukan sesuai dengan perintah Allah di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94. Di sini juga ada ilustrasinya, di mana pada saat itu Rasulullah mengumpulkan kaum Quraisy di Bukit Safa dan melakukan dakwah pertama. Namun kaum Quraisy pada saat itu tidak menerima dengan baik. Nah, kemudian Bapak Ibu dari dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah ini melahirkan berbagai kajian dan siksaan yang diterima oleh kaum muslim. Sehingga untuk menjaga keimanan dan juga keselamatan dari kaum muslim, Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk melakukan hijrah ke Habasyah. Di sebelah sini ada ilustrasinya. Betul. Yang mana hijrah ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan tanpa diikuti oleh Rasulullah. Yang mana Habasyah ini sekarang berada di benua Afrika, lebih tepatnya di Ethiopia. Kemudian untuk di sebelah sana, Bapak Ibu ada alasan kenapa Rasulullah kalau pada saat menjadi Habasyah sebagai hijrah, di mana salah satu alasannya Habasyah ini dipimpin seorang raja yang adil dan bijaksana, yang mana beliau ini memuliakan kaum muslim yang berhijrah pada saat itu. Kemudian di mana juga di sebelah sini, di sini menceritakan tentang kesulitan atau Abu Besi, di mana dalam satu tahun itu Rasulullah kehilangan orang-orang tersisanya. Pertama beliau ini kehilangan pamannya, yaitu Abu Thalib, sosok yang senantiasa melindungi Rasulullah dari gangguan kaum Quraisy. Nah, namun sayang sekali Bapak Ibu, Abu Thalib ini meninggal dalam keadaan belum memeluk agama Islam. Iya, betul, 2 bulan setelahnya Rasulullah kembali kehilangan orang tersisanya, yaitu istrinya, Siti Khadijah. Yang mana Siti Khadijah ini wanita yang luar biasa. Beliau ini merelakan seluruh hartanya digunakan untuk kepentingan dakwah. Bahkan diriwayatkan oleh suatu hadis bahwasanya Siti Khadijah merupakan salah satu dari 2 wanita terbaik yang pernah ada. Dari sini Allah menghibur hati Rasulullah dengan diberikannya perjalanan Isra Mi'raj. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu adik-adik kita bergeser sedikit ke sebelah sini. Di sini akan ada ilustrasi dari Isra Mi'raj. Yang mana Isra Mi'raj ini perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan juga dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ya, sehingga Bapak Ibu adik-adik sengaja dibuat lebih tinggi untuk mengilustrasikan hal tersebut. Boleh silakan masuk ke dalam, di dalam nanti akan ada ilustrasi dari Isra Mi'raj.
Di sini kalau mau sambil duduk, mau silakan.
kiri merupakan maket dari Masjid Kuba. Di sini juga terdapat augmented reality yang dipegang oleh rekan saya, di mana menggambarkan kondisi maket dari Masjid Kuba yang sedang dilaksanakannya sholat berjamaah. Boleh betul, kita lihat dulu. Nah, Masjid Kuba ini dikenal dengan Masjid At-Taqwa karena dibangun atas dasar ketakwaan. Dibangun merupakan masjid pertama yang dibangun saat hijrah. Kemudian sebelah kanannya merupakan masjid dari Masjid Nabawi. Dan terdapat sebuah bangunan kecil yang merupakan tempat tinggal Rasulullah SAW bersama sang istri yaitu Siti Khadijah. Nah, kedua masjid ini merupakan masjid awal pembangunan dan pengelolaan sahabat. Mulai kita sudah berkenan kita lanjutkan. Nah, setibanya Rasulullah SAW di Madinah, Rasulullah disambut dengan sangat baik dengan sukacita harum gembira oleh para muhajirin dan juga ansar, sampai melantunkan sebuah salawat, yaitu salawat Badar kalau tidak salah. Nah, ini kemudian Rasulullah mempererat atau mempersaudarakan muhajirin dan ansar, karena saat itu orang-orang muhajirin tidaklah membawa harta benda, hanya membawa diri dan hal yang bisa dibawa saat itu saja. Jadi tujuan mempersaudarakan ini adalah untuk membantu orang-orang muhajirin, khususnya ada yang menyerahkan sebagian hartanya, bahkan ada yang sampai menceraikan istrinya untuk dinikahi oleh orang-orang muhajirin. Nah, peristiwa ini kemudian dikuatkan oleh sebuah piagam atau undang-undang, yaitu piagam Madinah. Nah, merupakan kesepakatan untuk saling melindungi, menyayangi, dan melawan kezaliman secara bersama-sama. Kemudian dapat dilihat juga terdapat diorama dari kondisi geografis Jazirah Arab khususnya Madinah, yang mana lebih subur daripada Mekah. Sehingga komoditas di Madinah ini merupakan pertanian, sedangkan di Mekah komoditasnya adalah perdagangan atau usaha perdagangan. Nah, setelah Islam mulai bertumbuh dan tauhid di Madinah, ternyata orang-orang kafir Quraisy ini berhenti melakukan penyerangan, sehingga terjadilah peristiwa perang pertama yang dilakukan oleh umat Islam, yaitu perang Badar. Pada tahun 2000 dengan 313 orang muslim melawan 1.300 orang kafir, saat itu yang dipimpin oleh komunitas sendiri Abu Jahal. Nah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah mengirimkan pasukan gaib sehingga orang muslim saat itu dapat memenangkan perang. Kemudian di sini terdapat cerita dari baju silat atau baju perang yang digunakan Rasulullah. Juga ada perisai, sepatu dan lain sebagainya. Dapat juga di dalam perang Badar. Nah, ini gambaran dari kondisi perang Badar saat itu juga diberikan apa. Kemudian kita dapat lihat di atas juga terdapat ilustrasi pembuatan perang Paris atau ini merupakan strategi perang pepetak saat itu yang diinisiasi oleh Salman Al-Farisi. Ini yang terdapat benda, kemudian ada Rasulullah yang terbawa awalnya dan berkuasa juga sebagai tanda orang-orang perang. Ini terdapat lagi terakhir dalam kali akhir silakan. Dan dalam ini terdapat peristiwa menarik di perang Badar, perang Uhud dan perang Badar. Kemudian selepas berlangsungnya perang Badar, orang Mekah dan Madinah ini masih sangat memanas, masih sangat berseteru. Namun saat itu Allah menurunkan perintah untuk berumrah untuk Rasulullah dan juga para sahabat. Rasulullah bersama 1.400 sahabat kemudian memakai ihram sejak dari Madinah menuju ke Mekah. Namun orang-orang Mekah di sana tidak percaya bahwa Rasulullah akan berumrah, melainkan akan melakukan penyerangan terhadap Mekah, sehingga pasukan Rasulullah ini ditahan di sebuah perbatasan. Nah, di perbatasan ini terdapat sebuah mata air yang bernama Hudaybiyah. Sehingga setelah negosiasi diutus beberapa kali, berlangsunglah atau terjadilah perjanjian Hudaybiyah ini, yang mana diantaranya tidak ada peperangan, tidak ada umrah selama beberapa tahun ke depan. Juga di sini pada saat perjanjian Hudaybiyah Rasulullah membaiat 1.400 sahabat yang dikenal dengan baiat Ridwan, yang mana Rasulullah menjamin syurga bagi 1.400 sahabat. Ini juga terdapat replika dari surat yang Rasulullah kirimkan kepada Sayyidina Aisyah dan juga Khadijah yang merupakan ajakan untuk berislam, namun di masa itu. Kemudian terdapat bendera Islam saat itu, dan replika dari senjata atau alat-alat perang. Ada busur,
gelati, pedang, dan juga cincin. Nah, untuk cincinnya ini merupakan stempel atau sebagai cap, sebagai tanda keabsahan dari sebuah surat yang dikirimkan oleh kekhalifahan Rasulullah saat itu. Kita akan melihat peristiwa Fathul Mekah atau pembebasan kota Mekah, yang mana dari perjanjian Hudaibiyah tadi ternyata ada salah satu poin yang dilanggar oleh sekutu dari orang-orang Islam, sehingga hal tersebut memicu sebuah pertikaian kembali. Rasulullah kemudian mengirimkan 10.000 pasukan umat muslim untuk mengepung Mekah dari berbagai dari berbagai arah, dari tempat arah mata angin. Nah, saat itu Abu Sufyan tetap setir gitu. Aduh, ini gimana? Karena jumlahnya sangat luar biasa banyak gitu. Sanggup untuk membumi hanguskan Mekah saat itu. Kemudian Abu Sufyan menghadap kepada Rasulullah dan meminta sebuah keringanan gitu, bernegosiasi di sana. Ada proses diplomasi. Kemudian Rasulullah menyampaikan, jika kalian ingin selamat, masuklah ke dalam rumah-rumah kalian dan kunci pintu rumah kalian. Dan jika kalian ingin selamat, maka masuklah ke dalam masjid. Nah, saat Rasulullah bersama 10.000 pasukan tiba di Mekah, tidak ada seorang pun yang berani keluar. Kemudian Rasulullah dan para sahabat menghancurkan berhala-berhala yang kita lihat tadi sebelumnya dekat Nabiyan, seluruhnya dihancurkan. Kemudian kemenangan ini ditandai oleh azan yang dikumandangkan pertama kali oleh Bilal bin Rabah di kota Mekah saat itu. Nah, ternyata dari sana Islam semakin meluas persebarannya. Rasulullah dan para sahabat kemudian menaklukkan seluruh jazirah Arab sampai melakukan penaklukan Syria, Mesir, dan dilangsungkan oleh para sahabat sepeninggal Rasulullah sampai kepada Persia, Khurasan, dan puncaknya berada di kekhalifahan Umayyah. Di sini sampai menaklukkan Portugal, Spanyol, dan juga Pakistan. Kemudian kekhalifahan Abbasiyah di sini tidak terlalu signifikan, namun pada kekhalifahan Abbasiyah ini keilmuan atau ilmu pengetahuan semakin diperluas dan diperdalam, sehingga melahirkan banyak cendekiawan Muslim. Ada Al-Khwarizmi, Al-Jabar, Ibn Sina, dan lain sebagainya. Nah, ilmunya itu sekarang sudah banyak diadaptasi oleh orang-orang Barat. Kemudian di imperium terakhir, Islam sampai ke India atau Asia. Nah, di sini terdapat 3 imperium besar, yaitu Safavi, Mughal. Mungkin pernah dengar Jad Akbar, ibu-ibu? Nah, itu merupakan kekaisaran atau kepemimpinan Islam yang sampai di India. Dan juga Utsmaniyah, di mana ini merupakan generasi besar terakhir Islam. Peristiwa besarnya diantaranya adalah pemindahan perahu-perahu perang besar melalui bukit. Jadi bukan melalui laut, diangkat melalui bukit-bukit, sehingga hal tersebut dapat melakukan Konstantinopel saat itu oleh Muhammad Al-Fatih. Nah, boleh berkenan kita akan melihat peristiwa sejarah dan ini juga merupakan haji pertama dari Nabi Rasulullah dan juga merupakan haji perpisahan, di mana Rasulullah bersama 120.000 jamaah melakukan atau melaksanakan upacara haji sesuai yang Rasulullah tuturkan. Boleh berkenan Bapak Ibu, kita akan melihat ilustrasinya di belakang rekan saya. Boleh sebelah sini. Nah, saat prosesi haji wada Rasulullah menyembelih kurang lebih 100 ekor unta. Nah, ini merupakan ilustrasi dari peristiwa haji wada, di mana Rasulullah saat itu sedang memperagakan bagaimana tata cara haji yang baik dan benar. Ini digeser sedikit. Nah, ini gambaran sa'i ya, dan boleh jika sudah, kita akan memasuki rawuh. Ini rawuhnya gede banget ya Bu. Di sini ibu-ibu dapat melihat, ini merupakan maket dari periodisasi rawuh. Jadi rawuh ini disebut dengan taman-taman surga, yang mana sekarang di dalamnya merupakan makam dari Rasulullah, sahabat Abu Bakar dan juga sahabat Umar. Jadi kalau misalkan di Madinah sana, kita tidak bisa masuk ke dalamnya, hanya bisa melihat dari celah-celah di sebelah sana. Kemudian sekali ini juga terdapat surat-surat yang Rasulullah berikan kepada penguasa-penguasa, ada juga perjanjian Hudaibiyah dan lain sebagainya. Dan di sini juga Rasulullah mendapatkan wahyu di Mihraj, dan juga di sini terdapat mimbar replika dari Mihraj dan Jerusalem. Ini saya beri waktu 2 menit ya, jika ingin berfoto dalam silakan.
ke fase yang terakhir. Di sebelah sini masih ada satu fase lagi. Kita masuk fase sebaran Islam ke dunia. Di sini ada jalur-jalurnya. Jadi yang berwarna putih adalah persebaran Islam melalui jalur kayu manis. Kemudian yang berwarna putih adalah persebaran Islam melalui jalur Eropa. Dan yang merah di atas adalah persebaran Islam melalui jalur sutra. Kemudian untuk yang di belakang sebelah ini adalah ilustrasi. Jadi ketika Islam ini mulai menyebar dari Jazirah Arab. Kemudian masuknya Islam di Indonesia ini ada dengan 4 cara, yaitu perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan juga akulturasi budaya. Lalu masuknya Islam di Jawa Barat, ini wilayah yang pertama kali adalah wilayah Cirebon terlebih dahulu, kemudian hingga ke Banten yang terakhir. Nah, untuk yang melalui Cirebon terlebih dahulu, maka dari itu di sebelah kanan saya sudah ada replika dari gerbang Cirebon yang menandakan masuknya Islam ke Jawa Barat. Bapak, Ibu, dan juga adik-adik silakan masuk ke dalam gerbang Cirebon. Nanti di dalam ada Kang Yudi Tira yang akan menjelaskan. Ya, terima kasih. Berada di terakhir persebaran Islam Jawa Barat. Ini kita akan melihat siapa saja nama penting yang mengawali penyebaran Islam di Jawa Barat ini. Mungkin yang lebih dikenal ada di sini, yaitu Sunan Gunung Jati atau dengan nama aslinya dari Solo. Nah, tapi jauh dari penyebaran Sunan Gunung Jati terdapat beberapa orang yang menyebarkan Islam yang buruk. Dimulai dari Haji Purwa atau Pangeran Prapanegarawan. Ada juga Syekh Guru, Syekh Jati, Cigedun Tapa, Jepang Barang, Prabu Sriwangi, Pangeran Cakrabuana, Syarifah Mudain, sampai ke Syekh Rahman atau Kiai Kasna. Ya, jadi yang kita ini Prabu Sriwangi ini yang versi cerita Islamnya. Nah, kemudian untuk Islam di Banten bisa dilihat di sebelah kanan saya. Islam di Banten ini disebarkan oleh anaknya Sunan Gunung Jati yang bernama Maulana Hasanuddin. Beliau yang berhasil mengalahkan atau menghilangkan dominasi dari kerajaan Sunda atau kerajaan Pajajaran. Disebarkan oleh anaknya Sunan Gunung Jati yang bernama Maulana Hasanuddin. Kemudian di tengah-tengah kita juga ini terdapat naskah kuno milik orang-orang Sunda pada saat Islam belum masuk ke Jawa Barat. Namanya itu Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Jadi itulah sebuah naskah kuno yang isinya merupakan ajaran moralitas, bagaimana cara kita berhubungan kepada Tuhan, kepada manusia, kepada diri sendiri dan juga kepada alam. Nah, sekarang mari kita lanjutkan setelah ini perjalanannya. Di sini terdapat 6 pesantren tertua yang ada di Jawa Barat, dimulai dari pesantren Syekh Guru di Karawang sampai ke pesantren Asyrafuddin di Sumedang. Silakan saja dilihat oleh Bapak Ibu. Juga ada pondok pesantren Godok, Kelapa Bintang di Garut. Juga pondok pesantren Babakan Ciwaringin ada di Cirebon juga. Pondok pesantren Gentur di Cianjur. Dan ada juga pondok pesantren Asyrafuddin yang ada di Sumedang. Untuk peta persebaran pesantren ini juga bisa dilihat di sebelah kanan saya. Agar lebih mudah diketahui letak-letak pesantren yang ada di sebelah. Jadi ini letak-letaknya. Kemudian ada tokoh-tokoh Islam Jawa Barat yang lainnya juga bisa dilihat di sebelahnya. Lebih banyak lagi. Sampai ke Kiai Haji Dr. Sidik Aminullah. Mari kita sambil berjalan pelan ke sini. Dan kita akan bergeser sedikit. Di sini kita sudah berada di area koleksi. Dan koleksi yang paling menonjol yang ada
ada di Galeri Rasulullah yang bernama Mushaf Sundawi. Jadi ini adalah Mushaf Sundawi, bagian-bagian dari Mushaf Sundawi. Maksudnya apa Mushaf Sundawi itu? Jadi Mushaf Sundawi merupakan sebuah mushaf yang ciri khasnya itu bingkai atau frame-nya itu berbeda-beda sesuai dari daerah yang ada di Jawa Barat. Jadi yang seperti ini berasal dari daerah Cirebon. Kalau kita lihat di sebelahnya ini warnanya beda dan motifnya juga beda. Nah ini dari mana asalnya bisa kita ketahui dari sebuah media yang ada di depan saya. Jadi cara kerjanya seperti ini. Nah, jadi tangan bapak ibunya di atas sensor yang ini tinggal diayunkan saja, tidak terhalang oleh kain. Nanti akan ada kayak ini motif Bogor, Sukabumi, Cianjur, Tangerang, dan Betawi. Silakan saja dicoba, dicobain aja nggak apa-apa. Nah, coba pelan-pelan coba. Nah, gitu. Nah, kalau mau lihat Mushaf Sundawi yang pertama kali dibuat, yang ada di tengah-tengah kita. Jadi ukurannya besar sekali yang pertama kali dibuat ini. Dan ini untuk yang aslinya itu berada di Pusdai Bandung. Ini Mushaf Sundawi, pengerjaannya menghabiskan waktu selama 2 tahun. Dimulai di tahun 95 sampai tahun 97. Dan untuk menyimpan Mushaf Sundawi, di sebelahnya juga sudah terdapat peti sebagai tempat penyimpanannya. Satu peti ini hanya bisa menyimpan sebanyak 10 juz. Jadi ada 3 peti yang digunakan untuk menyimpan isi dari Mushaf Sundawi. Nah, sekarang mari kita berjalan sedikit ke sebelah sini. Silahkan saya sambil lihat kaligrafi yang lainnya juga. Dan di depan kita di sini sudah terdapat 4 masjid tertua yang ada di Jawa Barat. Dimulai dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Cirebon. Silahkan saja kita berputar ke sebelah sini. Kalau ingin melihat dengan jelas, ini adalah sebuah masjid yang dibuat oleh Sunan Gunung Jati. Yang mana masjidnya ini perpaduan, gaya arsitekturnya itu perpaduan antara Cina, Hindu, dan juga Jawa. Dan untuk yang selanjutnya, di sini ada yang menarik, yaitu ada Masjid Raya Bandung. Nah, yang dipakai ini merupakan bentuk Masjid Raya Bandung tempo dulu. Jadi dulunya seperti ini, bisa dilihat juga ada foto zaman dahulunya dan keadaan di masa sekarang yang ada di alun-alun itu. Nah, kalau yang di sebelahnya, di sini juga ada Masjid Agung Banten. Ciri khasnya ada menaranya. Dan untuk yang di sebelah itu ada Masjid Agung Manunjaya yang ada di Tasikmalaya. Lalu yang di depan kita di sini ada bagian-bagian dari masjid yang di belakang. Contohnya ini merupakan mimbar, mihrab, dan juga jam yang ada di dalam Masjid Sang Cipta Rasa Cirebon. Dan untuk yang di atas kita di sini ada 3 tokoh arsitek masjid modern, dimulai dari Bapak Ridwan Kamil sebagai arsitek dari Masjid Raya Al-Jabar. Ada juga Bapak Selamat Gelang Senjaya sebagai arsitek dari Masjid Pusdai Bandung. Dan juga yang terakhir ada Bapak Ahmad Teman sebagai arsitek dari Masjid Salman yang ada di Seri. Mari kita sambil berjalan sedikit di sebelah sini. Untuk yang di sini mulai membahas mengenai pergerakan masyarakat Islam Jawa Barat melawan kolonialisme Belanda. Ini juga ada kebijakan pemerintah kolonialnya yang dimana pada saat itu orang-orang atau para penguasa itu diadu domba agar kekuatan Islam atau penyebaran Islam itu tertunda. Dan untuk beberapa gerakan melawan kolonialnya bisa dilihat juga di sebelah kanan saya. Untuk yang di bawahnya ini merupakan diorama Islam dan perjuangannya yang ada di Jawa Barat. Yang dimana kita bagi 2. Di sini di sebelah kirinya mewakili pihak Belanda
Dan untuk yang sebelahnya ini mewakili pihak masyarakat Islam Jawa Barat. Yang kita tahu para pejuang menggunakan bambu runcing untuk melawan prajurit-prajurit Belanda yang sudah bersenjatakan canggih pada saat itu. Nah, di sini juga ada gambaran bagaimana suasana belajar mengaji pada zaman dahulu. Ini juga ada ya, ada lampu penerangannya. Dan di sini juga ada yang tahu beliau siapa? Ini adalah kakeknya dari Bapak Iman Kamil. Kakeknya juga merupakan seorang pejuang dan juga pendiri dari pesantren yang bernama Pesantren Pagelaran di daerah Timur Subang. Dan kita bergeser sedikit ke sebelah ini. Diibaratkan setelah melakukan pembentukan Tentara Nasional Indonesia, kemudian untuk di sebelah ini ada sistem pendidikan Islam tradisional dan kurikulum. Ada dua tokoh utama yang sebelah kiri merupakan pendiri dari Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan yang sebelah kanan merupakan pendiri dari Nahdlatul Ulama atau NU yang bernama Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dan untuk sistem pendidikan Islam modern ini didorong bentuknya oleh Muhammadiyah dan juga Persis. Dan yang ada di tengah-tengah kita, di sini ada sebuah media yang bernama Smart Table Multisection. Cara kerjanya tinggal ditaruh saja ke bawah, seperti ini. Ya. Nanti kalau misalnya diklik dari 4 pilihan ini, misalkan ragam iluminasi, tuh nanti ada ininya. Ya, akan ada logonya, akan ada penjelasannya. Kalau mau ke halaman berikutnya ataupun sebelumnya bisa diklik yang tanda panah ini. Kalau ada yang mau coba juga boleh, silakan. Misalkan sudah bosan ini, tinggal diklik yang menunya. Coba aja, ada nggak apa-apa? Diklik aja. Ininya, klik aja. Coba taruh. Nah, jadi klik tulisannya salah satunya. Yang ininya, ya. Tuh, nanti ada sejarahnya juga. Yang tidak menggunakan medianya, ini juga terdapat penjelasan mengenai perguruan tinggi Islam. Jadi perguruan tinggi Islam pertama yang ada di Jawa Barat itu yang bernama UNISBA. UNISBA dulu pertama, 1 tahun kemudian terbentuklah UNINU, dan setelah itu 10 tahun kemudian terbentuklah IAIN yang sekarang bernama UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan kita sambil bergeser sedikit ke sebelah sini. Di sini juga ada organisasi kemasyarakatan di skala internasional, dan untuk di sebelahnya juga ada organisasi Islam nasional dan Jawa Barat. Untuk organisasi Islam nasional dan Jawa Barat ini kita bagi ke dalam 4 kurun waktu, dimulai dari periode perang kemerdekaan sampai ke periode 1998 sampai dengan sekarang. Dan untuk daftar lembaga keislamannya kita lihat juga di bawah. Silakan saja sambil difoto di video. Nah, kalau sudah, mari kita bergeser sedikit dari sebelah ini. Untuk yang ini juga terdapat perkembangan ekonomi Islam. Dan untuk yang berada di sebelah kanan saya, ini bisa terdapat penjelasan mengenai seni rupa tradisional Jawa Barat dan juga seni rupa modern. Barangkali Bapak Ibu silakan dulu di sini. Nah, di depan kita sudah ada dua layar yang menampilkan perkembangan terakhir dari Galeri Rasulullah.
emas, segitiga, lingkaran, atau lebih kita kenal dengan bentuk geometri. Dalam perkembangan budaya Islam, kita bisa lihat bentuk geometri hampir di mana-mana kita jumpai. Para cendekiawan Muslim terdahulu terinspirasi bentuk-bentuk sederhana dari Yunani dan mereka mencampurkannya dengan ilmu matematika, lalu berkembang dan menjadikannya sebagai bentuk ekspresi visual yang umum disebut sebagai pola geometri Islam. Pola ini yang kemudian kita bisa lihat pada bentuk arsitektur misalnya aljabar. Masjid Al-Jabar adalah masjid yang inspirasinya datang dari rumus matematika. Kebetulan saya yang mendesain sendiri karena sambil contohnya, jadi itu ada bentuk yang berulang. Akhirnya membentuk sebuah bangunan yang ukuran 100 meter kali 100 meter, dikelilingi alun-alun kecil, berada di danau retensi sebagai pengendali banjir, hingga konsep masjid Al-Jabar ini dikategorikan seolah-olah masjid terapung tidak pernah ada dalam. Dari awal Masjid Al-Jabar ini harus memberikan kontribusi kebaruan pada zamannya. Kalau kita hanya mengulang kubah dan kubah lagi di mata saya, kubah itu tidak ada panduannya di dalam Islam. Kubah itu adalah kesepakatan budaya lokal. Kubah di Rusia juga legenda-legendanya berubah. Secara Romawi itu kuilnya juga berubah. Jadi kubah tidak identik dengan masjid. Kenapa namanya Al-Jabar? Ada 3 filosofinya. Satu, namanya karena pas dengan Jawa Barat, kalau disingkatkan Jabar. Yang kedua, Al-Jabar adalah nama agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu juga menjadi penguat namanya sangat baik. Dan yang ketiga, geometri dari masjid ini juga adalah rumus matematika, yang mana kita tahu tokohnya adalah Al-Jabar juga, seorang tokoh Muslim yang menjadi legenda dalam